Halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas Shinji episode selanjutnya. Dimana kemarin burung Kiaroro telah menyelamatkan Aso dari mulut cacing, ya kan? Bagi yang belum nonton, cek video sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi, kita lihat videonya. Cekidot. Oke, kita lihat Aso dan burung Kiaroro sedang berbincang-bincang di atas pohon beringin. Ya, pohon apa aja lah, intinya di sebuah pohon, ya. Aso pun mengatakan, "Hei, kita adalah teman, kan?" Kemudian Kiaroro menjawab, "Iya, kalau begitu kita pergi sekarang." Tapi pulang dari sini perjalanannya sangat jauh. Yang benar saja, kamu seharusnya lebih cepat datang mencariku." Iwachi pun mengatakan, "Tidak perlu takut, aku sebentar saja sudah sampai. Aku adalah burung Kiaroro loh, yang merupakan spesies pelari tercepat. Saat sayapku terbuka, sekali kepakan bisa mencapai ribuan kilo, memiliki kemampuan terbang yang terhebat. Kalau aku yang mengentarmu sejauh apapun pasti sampai. Kamu seharusnya senang punya teman sepertiku," kata Yuichi. Kemudian Aso mengeplak burung Kiaroro. "Hei, kenapa kamu memukul?" kata Yuichi. Aso pun menjawab, "Nah, tapi aku ingin melihat kemampuanmu. Bukannya kamu bilang kamu sangat cepat?" "Kamu serius?" kata Yuichi. Dan Yuichi pun terbang mengapakkan sayapnya, burung raksasa arwah Kiaroro. Dan berubahlah jadi besar banget seperti itu, ya guys. Waduh. Aso pun terkejut, rasanya hebat sekali. Oh ya, burung ini sejenis dengan naga kuno. Memiliki cakar yang panjang yang bisa mencengkeram naga. Lumayan juga," kata Aso. "Naiklah Aso kecil," kata Kiaroro. Kalau kamu lapar, kamu tidak akan memakan naga, kan?" kata Aso. "Tentu saja tidak, aku di atas awan tumbuh besar dengan memakan energi dari matahari," kata burung Kiaroro. "Duduklah dengan baik." Syut, kemudian terbang. Kemudian Yuichi mengatakan, "Mau kemana?" "Ke istana laut timur lah," kata Aso. "Aku akan melihat-lihat di sana seperti apa keadaannya sekarang." Shin berpindah ke tengkorak putih. Dia dikelilingi api-api kuburan dan ternyata pangeran ada di dalam jiwanya, maksudnya di dalam pedang tersebut. "Kira-kira kamu kemana, kah putri tengkorak itu?" Penduduk mengatakan, "Tuan Putri, apa boleh seperti ini? Sebagai siluman tengkorak, kalau kita meninggalkan negara tengkorak putih kan akan mati." Tuan Putri pun mengatakan, "Tidak masalah, asalkan pulang sebelum waktunya. Karena sekarang tidak ada yang mengekang kita. Kenapa tidak boleh dicoba?" Kemudian Tuan Putri pun pergi membawa kuda tengkoraknya. Shin berpindah ke istana langit, bayangan gelap. Di sini terlihat naga yang sepertinya akan dikorbankan. Naga perempuan itu kebingungan mau dibawa kemana, namun tiba-tiba ditikam dari belakang oleh Disintian jahat. Dan benar saja, Disintian jahat memakan darah naga tersebut. Disintian jahat mengatakan, "Sangat nikmat, tidak bisa dibandingkan dengan darah manusia biasa yang dipersembahkan Kaisar Darah Tengah." Dataran tengah maksudnya, guys. Dan Disintian jahat merasakan tenaganya bertambah kuat. Dan dia pun menguji kekuatannya. Dan dia mengatakan kalau sering mengkonsumsi darah naga, dia akan tak terkalahkan. Dan dia meminta setiap hari mengasih persembahkan padanya. Dan sepertinya akan banyak lagi yang akan dipersembahkan. Kasihan sekali suku-suku naga menjadi korban dewa langit bayangan gelap. Dan orang-orang yang mengikuti Disintian bilang tidak akan mengecewakannya. Kemudian Disintian di sini mengatakan, manusia naga sekarang meski
banyak yang tidak berguna, tapi mereka memiliki sejarah yang agung. Langit dan naga memiliki hubungan yang dekat. Kita bisa mencari tahu lebih banyak dari mereka. Naga langit memiliki prajurit yang bagus, mungkin masih belum mati. Kaisar, tenang saja, aku mengurus semua naga langit Laut Timur dengan ketat, tidak akan membiarkan mereka membuat masalah. Dan di sini dan Jagat belum kembali menjawab, dengar mengendalikan semua naga, maka kita akan menjadi lebih kuat. Langit dan Asura masih dalam pertikaian, menghabiskan kekuatan mereka dalam perang. Setelah selesai bertarung, mereka baru akan menyadari kalau kita sudah melampaui mereka. Kembali ke naga-naga yang sedang memotong tanduknya, dan mereka dijanjikan tidak akan mati kalau dipotong tanduknya, padahal sebenarnya mereka hanya dijadikan budak dan lambat laun pasti akan dimakan juga. Dan di sini terlihat naga yang menyebalkan, yang suka menghasut-hasut. Gue aja sebel, apalagi kalian ya para saudara-saudara. Dan dialah pelayan naga yang membuat kita semakin jengkel. Dan naga yang menyebalkan itu berkata, dengan perlindungan istana langit menjadi dunia naga langit hidup dengan tenang, ini adalah harapan semuanya, ya kan? Dan di sini terlihat banyak sekali yang mengantri untuk dipotong tanduknya. Dan di sini Ajiva melihat bendera. Suku naga yang agung sekarang sudah tiada, dan itu adalah kekalahan yang mendadak. Naga Anggun luar biasa kuat. Itu hanya ilusi kita selama ini menghadapi musuh. Kita langsung kalah. Sama sekali tidak ada perlawanan berarti. Hanya ditakuti saja, semua langsung menurut. Ya mau gimana lagi ya guys? Orang sudah dipotong tanduknya, tidak punya kekuatan sama sekali suku naga. Dan di sini terlihat mereka sudah menjadi budak-budak dan suruh bekerja keras. Dan bahkan kalau mau diambil darahnya harus mau. Para naga dijadikan tahanan, dan ada yang pula dihakimi macam tersebut. Dan para naga pun kembali ditahan dan hanya tidur dialaskan rerumputan. Dan tiba-tiba ada yang memegang paha Ajiva. Kira-kira apa yang terjadi padanya? Ternyata naga yang menyebalkan itu tadi guys. Ini sebenarnya adegan berbahaya guys. Jangan ditonton bagi yang kalian yang belum cukup umur guys, karena ini sangatlah berbahaya. Dan kalian bisa baca sendirilah teksnya, karena saya sangat tidak suka dengan naga yang menyebalkan itu. Dan benar saja naga itu menerkam naga perempuan dan memukulnya, dan kemudian merobek-robek baju naga perempuan tersebut. Dan mohon jangan ditonton bagi yang belum cukup umur ya guys. Skip saja guys kalau yang ini guys. Serius. Dan tiba-tiba ternyata Aso datang. Untung Aso datang di saat yang tepat. Kalau tidak, terjadi apa-apa dengan Ajiva. Dengan senyumannya yang menawan dan sedikit menyebalkan, Aso berkata, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak terlambat kan? Kemudian Aso memberikan bulu burung yang hijau tersebut sambil melihat sesuatu. Namun Ajiva tiba-tiba mengatakan, hei, kenapa kamu melotot pada orang tidak sopan sekali? Aku melihat lenganmu, kata Aso. Ajiva mengatakan, waktu itu aku pingsan saat ciuman sudah begini. Kira-kira naga tua mampu menyelamatkan dia gak ya? Mengembalikan lengannya yang patah. Sudah, jangan dibahas lagi, kita pergi dari sini, kata Aso. Namun Ajiva mengatakan, ini adalah istana Laut Timur, tempatmu. Ini seharusnya adalah rumah. Kalau tidak pergi bisa apa, kata Aso. Sebenarnya di sini banyak naga yang marah, namun tidak ada yang berani berbicara. Hanya perlu seorang yang maju duluan, pasti mereka juga akan membantu. Yivyacur mengatakan, pergilah, tidak perlu takut, naga tua akan membantu. Asalkan kamu bersedia, naga tua akan membantu di belakang. Sebenarnya dia terus mengawasi, hanya saja dia tidak langsung ikut campur. Oh, ternyata begitu. Anak ini dekat dengan naga kuno. Kalau begitu, dia akan membantuku. Jadi
Aku tidak perlu takut, kata Asau. Kalau ini benar-benar, pasti luar biasa dengan naga kuno sebagai sandaran. Apalagi yang kutakuti, aku bisa menyapu bersih bayangan gelap, membalas dendam suku naga. Dan apakah Asau akan berhasil? Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pukul loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya.